Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Berjumpa kembali dengan saya di Sirajunat Channel, kajian kitab Al-Adhkarun Nawawi. Semoga kajian-kajian kita di setiap hari Rabu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan barokah dari kitab yang dikaji dan juga dari mu'alif kitab Al-Adhkarun Nawawi ini. Mari sebelum kita mulai, kita berfatihah dulu, tabarukan, semoga manfaat dunia akhirat. Dan ridhoka ya Allah wa syafa'an rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa libatihi wa syafa'an al-Qur'an barakati hadzal kitab barakati mu'allifihi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin 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 ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun yambaghi ayyakuna dzakiru ala akmali sifat fa in kana jalisan fi mawdi'in istaqbala al-qiblah wa jalasa mutakhashshian mutadhallilan bisakinatin wa waqarin mutriqan ra'sahu walau dzakara ala ghairi hadil ahwal jaza wala karahata fi haqqihi lakin in kana bi ghairi udrin kana tarikan al-afdal wa dalil ala atamil karahah qauluhu ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa orang yang dzikir sebaiknya dengan melakukan hal-hal yang sempurna. Artinya apa? Bahwa ketika berzikir ini menghadap kiblat, khusyuk, mutazallil, merasa hina, tenang, kepalanya diarahkan ke bawah. Artinya apa? Bahwa seorang yang zakir, orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bagaimana kita betul-betul khusyuk, khudurul qalbi, antara apa yang diucapkan, antara apa yang dilafalkan, yang dizikirkan, itu betul-betul orang yang zikir itu khudrul qalbi, tadabbur makna. Walau dzakara ala qadri hadil ahwal jaza, walaupun diperbolehkan tidak menghadap kiblat, walaupun tidak diperbolehkan tidak dalam tingkah-tingkah yang seperti tadi, boleh. Karena apa? Dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan apapun, baik itu berdiri, baik itu duduk, baik itu tidur, itija. Artinya apa? Bahwa dalam setiap saat, setiap waktu, setiap keadaan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tapi ketika tidak seperti yang disebutkan tadi, tidak menghadap kiblat, ini tidak khusyuk, tidak suci dan sebagainya, boleh zikir itu boleh, akan tapi mengurangi keutamaan daripada zikir.
Dasarnya apa? Dasarnya di sini disebutkan inna fi khalaqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil ulil albab. Bahwa dalam ciptaan-ciptaan langit dan bumi, penciptaan langit dan bumi, dan bergantinya malam dan siang, sungguh ada tanda-tanda, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mempunyai akal, bagi orang-orang yang mempunyai hati. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang zikir kepada Allah taala, selalu ingat pada Allah taala, baik dalam keadaan berdiri, keadaan duduk, dan keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan selalu berpikir. Artinya apa? Bahwa pikirannya aktif, hatinya aktif selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, aktif selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sampaikan bahwa tafakkuru sa'atin khairun min alf ibadah. Berpikir satu waktu ini lebih baik daripada 1000 ibadah. Artinya apa? Orang yang bisa berpikir itu adalah orang yang berilmu, orang yang mempunyai wawasan. Nah, karena itu pentingnya didahulukan ilmu, gitu. Ilmu dan ilmu. Belajar. Ini proses. Setelah kita berproses belajar, nah insya Allah Allah akan memberikan ilmu itu sedikit. Bahkan mungkin ada yang namanya futuh itu terbukanya hati menerima Allah, menerima ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kadang sulit didapat pada ilmu-ilmu pendidikan umum. Banyak kan ilmu futuh itu di pesantren, itu kan karena mungkin di pesantren tidak begitu menonjol kecerdasannya. Akan tapi karena rajin belajar, takzim dengan guru, hormat dengan teman-teman, ini kemudian Allah taala dengan rahmatnya memberikan futuh kepada orang tersebut, bisa memahami kitab, bisa menjadi orang yang bijaksana dan sebagainya. Itu karena futuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa thabata fi sahih anna Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijri wa ana haidun fayaqra'u al-Qur'an, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin wa ra'su fi hijri wa ana haid. Wa jana Aisyah radhiyallahu anha aidan qalat inni la aqra'u hisbi wa ana mutaji'atun ala sariri. Nih, Rasul juga pernah membaca Al-Quran di pangkuannya Dewi Aisyah, tiduran di pangkuannya Dewi Aisyah. Terus kemudian Rasul membaca Al-Quran, di mana pada waktu itu Dewi Aisyah sedang haid. Artinya apa? Bahwa zikir itu tidak ditentukan harus duduk menghadap kiblat, betul. Artinya apa? Dalam setiap keadaan, setiap hal, ini kita selalu ingat, selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu zikir yang kita ucapkan, mau sholawat, mau tahmid, mau takbir, yang kita senangi, yang kita sukai, itu apa? Misalnya memperbanyak membaca sholawat dalam keadaan misal perjalanan dari rumah ke madrasah, dari rumah ke pondok. Supaya apa? Supaya waktu kita tidak kosong, supaya pikiran kita tidak kemana-mana. Ini dengan membaca istighfar dalam perjalanan. Astaghfirullahaladzim, 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 Rasulullah Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu dan sebagainya. Itu faslun. Wa yanbaghi an yakuna al-mawdi' alladhi yadhkuru fihi khaliyan nadifan. Fa innahu a'zamu fi ihtirami dzikri wal madhkur. Wa lihadza madhu dzikri fil masajid wal mawadhi' asy-syarifah. Wa jaa'a an-Imam Al-Jalil Abi Maisar an qala la yudhkarullahu ta'ala illa fi makanin tayyibin.
bahwa sebaiknya tempat yang digunakan untuk berzikir itu ya tempat yang sepi, tempat yang sepi dan bersih. Karena apa? Ketika dalam tempat yang sepi ini fokus kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fokus kita kepada zat yang kita ingat, ini bisa lebih baik. Karena itu kan hal yang paling baik untuk zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sepertiga malam. Kita sholat tahajud, sholat witir, kemudian membaca Al-Quran, zikir pada Allah Ta'ala, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melakukan banyak dosa di hari ini. Nah ini wa yanbaghi aidan ay yakuna famuhu nadhifan fa in kana fi taghayyurun azalahu bisiwa wa in kana fihi najasatun azalaha bil khusli bil ma falau dzakara wa lam yaghsilha fa huwa makruh wa la yahrum walau qara al-Qur'an wa famuhu najisun kuriha wa fi tahrimihi wajhani li ashabina asahuma la yahrum. Ini juga orang yang zikir ini mulutnya ini juga bersih, orang mambudut, orang mambarokok. Nah ini ketika kita akan zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulut kita juga dibersihkan. Kalau ada bau-bau yang kurang enak, yang tidak enak seperti setelah makan brambang, bawang, atau setelah makan pete, setelah merokok, ini sebaiknya dihilangkan dulu dengan bersiwak. Silakan. Kalau misal di mulutnya ada najis, mungkin setelah makan sambal terasi, nah ini dibersihkan dulu, disucikan dulu, baru kita zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kalau kemudian pada waktu zikir mulut kita berbau rokok, mulut kita bau pete, apakah tidak boleh zikirnya? Boleh, boleh. Akan tetapi mengurangi keutamaan zikir tersebut. Karena apa? Zikir kita itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa jagat yang menciptakan alam raya ini, yang menciptakan kita. Ketika kemudian kita zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan yang kurang baik ini ya semoga diterima. Dan terus hukumnya bagaimana? Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam mulut kita ada najisnya. Di sini ada dua pendapat bahwa as-sahhu la yahrum, bahwa yang paling sahih dari dua pendapat tersebut ada boleh, tidak haram hukumnya. Artinya apa? Membaca Al-Quran dengan mulut yang ada najisnya karena setelah makan sambal terasi atau sebagainya, lah ini kemudian tetap boleh dan tidak haram, akan tetapi tidak mengurangi keutamaan daripada zikir itu. Faslun alam anna dzikra mahbubun fi jamil ahwal illa fi ahwalin warada syar'u bistisna'iha nadhkuru minha huna tarafan isyaratan ila ma siwahu mimma sayati fi abwabihi insyaallah taala. Fa min dzalika annahu yukrahu adzikru halatal julus ala qadil hajah wa fi halatil jima' wa fi halatil khutbah liman yasma'u sautal khatib wa fil qiyam fi shalat bal yashtaghilu bil qira'ah wa fi halatin nu'as wala yukrahu fit tariq wala fil hamam wallahu alam. Dalam pasal ini diterangkan bahwa zikir ini mahbub dalam setiap keadaan, baik dilakukan dalam setiap keadaan apapun, baik itu sedang duduk, baik itu sedang berjalan, baik itu sedang berdiri, baik itu sedang tiduran. Selalu zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali hal-hal yang memang di mana syariat tidak membolehkan.
entah itu apa makruh atau haram. Nah, misalnya di sini tidak diperbolehkan zikir pada waktu hajat. Sedang hajat zikir pada Allah Subhanahu wa taala makruh. Atau pada waktu berkumpul dengan istri, melakukan hubungan suami istri. Kok zikir pada Allah Subhanahu wa taala secara dohir, artinya secara diucapkan, itu makruh. Nah, kalau dalam hati tidak masalah. Nah, dalam hati kan tidak masalah. Terus juga dimakruhkan zikir pada waktu imam sedang khutbah, khatib sedang khutbah hari Jumat. Ini kok malah sibuk zikir. Ini juga makruh. Karena apa? Orang yang sholat Jumat dan mendengar khatib sedang berkhutbah, ini lebih baik mendengarkan khutbahnya khatib. Tapi kebanyakan lingkungan kebanyakan ya lek nggatekke tenanan, saking tenanane sampai keturun ora sida krungu khutbah. Niki wonten juga dalam sholat ini juga makruh ketika kemudian zikir selain zikir yang ada dalam sholat. Karena apa? Ketika dalam melakukan sholat ini istighal bil qiraah. Kita istighal bil qiraah itu fokus pada qiraah kita, pada bacaan-bacaan yang ada pada sholat. Walaupun sholat itu sendiri adalah doa, dimana ketika setelah kita takbir, terus iftitah, terus kemudian membaca Fatihah, isinya doa terus, doa. Nah ini, walaupun misal diam saja dan hanya membaca Fatihah, yang lain tidak dibaca kecuali tasyahud akhir, sah sholatnya sah. Akan tetapi kan eman-eman. Karena apa? Dalam sholat itu sendiri kita sebisa mungkin fokus ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ingat hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Ini ya angel. Karena apa? Kata Allahu Akbar kelingan tegesane, Allahu Akbar kelingan macam-macam. Juga dimakruhkan di sini zikir pada waktu ngantuk berat kok zikir. Lan iki mangkeh malah napa nggih? Esensi zikir itu hilang. Tidak kemudian apa yang kita ucapkan, apa yang kita zikirkan ini malah kemudian karena ngantuk niki ora sadar malah mengucapkan hal-hal yang lain niki. Faslun al-murad min dzikri khudul qalbi fayambaghi ayakuna huwa maqsudud dzakir fayahrisu ala tahsilihi wa yatadabbaru ma yadhkuru wa yata'aqalu ma'nahu fatadabbur fi dzikri matlubun kama huwa matlubun fi qira'ah lishtirakihima fil ma'na al-maqsud wa lihada kana alamat as-sahih al-mukhtar istihbabu mati dzikri la ilaha illallah istihbabu mati dzakir qawla la ilaha illallah lima fihi min tadabbur wa qul salaf wa imatul khalaf fi hada masyhuratun wallahu a'lam. Kiranya ini dulu, kita lanjut besok insyaallah. Semoga manfaat dunia akhirat. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.